Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalaulah di akhirat kelak kita tahu banyak yang masuk neraka karena orang-orang yang ahli maksiat. Banyak masuk neraka karena pemabuk, banyak masuk neraka karena pezina, dan banyak masuk neraka karena pejudi. Memang begitulah menurut kajian Islam. Kita sebagai mukmin meyakini itu, bahwa kebaikan akan dibalas pahala oleh Allah dan pahala akan membawa kita ke surga, dan sebaliknya kejahatan akan dibalas dengan dosa, dan dosa akan membawa pelakunya ke neraka. Tapi nanti kita akan terheran-heran, di akhirat ada juga orang yang masuk neraka karena ia melakukan beberapa hal, padahal ia orang yang soleh. Ia rajin ke masjid, ia rajin bersedekah, ia pandai membaca Al-Quran, tetapi ia ditetapkan Allah masuk ke dalam neraka. Sebabnya inilah yang akan kita kaji pada khutbah kita kali ini. Yang pertama, orang yang baik, soleh, alim, abid bisa terhalang masuk surga karena at-takabur, yaitu karena kesombongan. Orang yang sombong, ia tidak akan masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau sebesar biji jarah. Ada kesombongan walau sebesar sebutir tepung, ada kesombongan di dalam hatinya walau sebesar sehelai rambut. Ciri orang sombong itu ada dua. Yang pertama, batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Lalu yang kedua, ghamtun nas, yaitu meremehkan, merendahkan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat
Mungkin seorang suami pendidikannya lebih tinggi diingatkan sholat oleh istrinya yang pendidikannya lebih rendah. Ayolah bang, sholat berjamaah ke masjid. Orang-orang sekitar sudah banyak taubat, sadar, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ia menolak akan kebenaran itu. Dibilangnya, kau pula menyeramain aku sementara aku S2, kau cuma tamat SMA. Begitu juga Pak Haji menjadi imam, ditegur oleh jamaah yang baru lepas, baru tamat dari pesantren. Ditegur, Pak Haji mohon maaf, menurut yang saya pelajari di pesantren itu bacaannya banyak kesalahan, tapi Pak Haji tak mau menerima. Kau belum lahir pun aku sudah haji. Banyak kali pula cakap kau. Orang menolak kebenaran ini adalah tanda kesombongan seseorang. Lalu tanda kedua, ghamtun nas, yaitu merendahkan orang lain, meremehkan orang. Dalam kehidupan banyak contoh-contoh yang meremehkan orang. Itulah ciri orang sombong. Apa yang dapat membuat seseorang hingga berlaku sombong? Ada 4 hal yang dapat membuat seseorang itu menjadi sombong. Yang pertama karena harta, karena pangkat jabatan, karena ilmu, gelar, dan karena amal, abid. Itu sering dihinggapi sifat sombong. Iblis adalah makhluk Allah yang paling cerdas. Iblis awalnya ia berada di surga, tapi karena kesombongannya iblis diusir Allah dari surga. Ia mengatakan dirinya lebih baik daripada Adam. Ada kesombongan pada dirinya menyebabkan ia keluar dari surga. Kita terbalik, belum lagi masuk surga udah pada sombong. Buang kesombongan itu agar kita tidak terhalang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dapat menghalangi seseorang masuk surga adalah orang yang meninggalkan hutang, tarkut duyun. Kendati pun banyak amalnya, mati syahid pun ia, tapi kalau mati meninggalkan hutang, hutang itu dapat menghalanginya untuk masuk ke surganya Allah. Ini disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah, ditegaskan, yakfirul syahadi kulla zambin illat dain. Semua dosa orang yang mati syahid sekalipun itu diampuni oleh Allah kecuali hutang. Jadi orang yang mati syahid itu surga balasannya karena dosanya telah diampuni oleh Allah semuanya. Tapi kalau ada hutangnya, terhalang ia masuk surga lewat jalan syahid tadi karena hutangnya belum dibayar. Satu ketika Rasulullah didatangi oleh para sahabat membawa sesosok jenazah. Mereka minta Rasulullah untuk menyolatkannya. Lantas Rasulullah bertanya, apakah orang ini punya hutang? Sahabat menjawab, ada ya Rasulullah, yaitu 3 dinar. Lantas Rasulullah tak mau menyolatkannya.
kalian sajalah yang menyolatkan tandas Rasulullah. Lalu Abu Qatadah memohon kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, biar aku yang akan membayarkan hutangnya. Lalu Rasulullah mau menyolatkan jenazah tersebut. Ini adalah isyarat bahwa orang yang mati meninggalkan hutang itu akan menghalanginya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah hutang-hutang atau janji. Janji-janji itu adalah hutang, al-wa'dul duyun. Janji itu adalah hutang. Wa aufu bil ahdi, kata Allah, penuhilah janji-janjimu. Innal ahda kana mas'ula. Karena janji-janji itu adalah hutang dan akan dimintai nanti pertanggungjawabannya, kata Allah. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pastikan di akhir hayat kita kelak jangan ada hutang piutang kita dengan saudara kita. Lunasi walaupun 1000 perak. Jangan gara-gara 1000 perak kita terhalang masuk surga. Ketiga, orang yang terhalang masuk surga itu adalah orang yang memutuskan tali silaturahim, qati'ur rahim. Kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, berada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita perlu butuh bantuan orang lain. Oleh karenanya, janganlah sesekali kita acuh, merasa cuek dengan urusan kemasyarakatan, urusan kemanusiaan, saling tolong-menolong kita, agar tatanan kehidupan kita menjadi harmonis. Jangan putuskan tali silaturahim di tengah-tengah kita. Orang yang memutuskan tali silaturahim, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. 3 hari kita tak bercakapan dengan saudara kita muslim, haram hukumnya. Konon lagi kita putuskan sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Kita dendam, kita benci kepadanya. Tidak mau memaafkan, tidak mau meminta maaf. Jangan gara-gara perbedaan dukungan politik kita jadi bermusuhan sehingga putus tali silaturahim. Jangan gara-gara punya hutang lantas tak mau ditagih, terakhir putus silaturahim. Karena tidak membayar hutang itu hari ini adalah mesin pemutus silaturahim yang paling dahsyat. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu terhalang dari masuk surga. Terakhir, keempat, orang bisa terhalang masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Uququl walidain. Bersyukurlah, beruntunglah seorang anak yang menjumpai kedua orang tuanya dalam keadaan uzur, tapi itu dapat mengantarkannya ke surga. Tapi sebaliknya, ia dapat terhalang masuk surga apabila ia durhaka kepada kedua orang tuanya, sementara ia dapati kedua orang tuanya dalam keadaan uzur. Orang tuanya meminta uang hanya 50.000 untuk berbuka puasa. Itu pun dijawabnya nunggu persetujuan istri. Suami yang seperti ini adalah ahli surga, ahli neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ia tak tahu menempatkan di mana yang harus diutamakan.
ibunya atau istrinya. Anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tak pernah menjenguknya, tak pernah mengirimnya sembako, padahal orang tuanya sudah kehabisan beras, sudah kehabisan minyak goreng, sudah kehabisan bawang dan sebagainya, lauk pauk, tapi ia tak pernah kirimi. Orang tuanya sakit pun tak peduli. Maka walaupun ia orang yang soleh, banyak ibadahnya, alim dia, sangat pintar, pendidikannya tinggi, rajin sholat 5 waktu ke masjid, tapi kalau durhaka kepada orang tuanya, ia dapat terhalang masuk ke dalam surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga dengan memahami keempat hal tersebut, yang pertama yaitu kita jangan berlaku takabur, yang kedua jangan meninggalkan hutang, yang ketiga jangan memutus tali silaturahim, dan yang keempat jangan durhaka kepada orang tua, kita dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.